Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan bahas yaitu mata pelajaran IPS pada subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang jenis-jenis usaha perekonomian dan pekerjaan yang terlibat serta bahan baku sebuah produk. Anak-anakku, setiap benda perlu dibentuk sedemikian rupa agar nilai ekonomisnya bertambah. Yuk, kita saksikan penjelasan berikut ini. Anak-anakku, setiap benda perlu diproses sedemikian rupa agar nilai ekonomisnya bertambah. Misalnya, kayu jika hanya dijual dalam wujud kayu, tentu harganya tidak semahal kayu yang telah dibentuk menjadi berbagai mebel. Bahan yang digunakan dalam proses produksi disebut juga bahan mentah atau bahan baku. Yang pertama akan kita bahas yaitu bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Misalnya, gandum yang merupakan biji dari tumbuhan merupakan bahan mentah dalam pembuatan roti. Sebelum diubah menjadi roti, gandum diubah terlebih dahulu menjadi tepung terigu. Nah, pada gambar ini kalian dapat melihat gandum yang masih berupa biji gandum itu adalah bahan mentah untuk pembuatan roti gandum. Tapi sebelum diolah menjadi roti gandum, terlebih dahulu, biji gandum diolah dahulu menjadi tepung gandum. Kemudian yang berikutnya yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk, di mana bahan tersebut dapat diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Bahan baku dibagi menjadi dua, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung yaitu bahan baku yang menjadi bagian barang yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku tidak langsung yaitu bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak menjadi barang jadi yang dihasilkan. Nah, berikut ini adalah contoh bahan baku langsung dan tidak langsung. Contohnya meja dan kursi. Barang jadinya meja dan kursi, bahan baku langsungnya yaitu kayu. Sedangkan bahan baku tidak langsungnya yaitu paku, cat, dan yang lainnya. Anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha perekonomian dan pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Apa saja sih? Yuk, kita lihat video penjelasan berikut ini. Jenis-jenis usaha perekonomian. Jenis-jenis usaha perekonomian dibagi menjadi dua. Ada usaha informal dan ada usaha formal. Usaha informal adalah sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Sedangkan usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang. Contohnya koperasi, BUMN, BUMS. Nah, dari contoh tersebut untuk pedagang yang usaha informal seperti pedagang keliling, dia tidak perlu memiliki izin dulu dari pemerintah. Tetapi untuk usaha formal seperti koperasi, dia harus memiliki izin dulu untuk membuka usahanya. Dan izin itu harus langsung dari pemerintah. Jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat. Ada usaha di bidang agraris. Usaha di bidang agraris diantaranya ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Peternakan itu dibagi tiga, ada peternakan kecil, peternakan besar, dan unggas. Sedangkan perikanan juga terbagi lagi. Ada beberapa bagian diantaranya
perikanan laut, perikanan darat, dan perikanan air payau. Dan usaha di bidang industri terbagi menjadi 4. Ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Industri rumah tangga yaitu industri yang mempekerjakan 1-5 orang tenaga kerja. Industri kecil yaitu industri yang mempekerjakan 6-19 tenaga kerja. Industri sedang yaitu industri yang mempekerjakan 20-99 tenaga kerja. Sedangkan industri besar yaitu industri yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Jenis usaha berikutnya adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Alat tukar yang biasa digunakan dalam jual beli adalah uang. Zaman dahulu jual beli barang dilakukan dengan cara barter. Barter adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang. Nah, berdasarkan jumlah barang yang diperdagangkan itu terbagi 2. Ada pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil contohnya warung, kios, pedagang kaki lima, dan lainnya. Sedangkan kalau pedagang besar contohnya pengekspor dan impor. Kemudian jenis usaha yang berikutnya yaitu usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa dilakukan dalam bentuk pelayanan. Usaha di bidang jasa tidak menghasilkan barang, tetapi memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya, guru, dokter, supir bus, tukang cukur, dan lain-lainnya. Ada usaha di bidang pertambangan. Usaha di bidang pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian berharga dan bernilai ekonomi dari dalam bumi. Nah, usaha pertambangan ini dibagi menjadi 2. Ada skala besar dan skala kecil. Yang skala besar contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Sedangkan skala kecil contohnya pertambangan pasir dan batu-batuan. Dan yang terakhir adalah usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial, budaya, kesenian, dan hasil kreativitas. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil kunjungan wisatawan. Wisatawan yang berkunjung akan membelanjakan uangnya di daerah wisata. Ada tempat wisata juga mendorong seseorang untuk berwirausaha, misalnya menjadi pedagang kerajinan, penyewaan papan seluncur, pemandu turis, pelayan hotel, dan pemasok bunga hotel. Nah, anak-anakku, itu semua tadi adalah jenis-jenis usaha. Ya, anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan mudah dapat kalian pahami dan ilmu kita semakin bertambah dan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.